Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lanjutkan kajian kita masih membahas kitab 175 jalan menuju surga. Dan kita masuk pada poin ke-7. Malaikat yang ditugaskan untuk mengawalnya akan mengucapkan amin. Di sini muallif pengarang membawakan satu dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'watul mar'il muslimi li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabatun 'inda ra'sihi malakun muwakkalun. Kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malakul muwakkal bihi amin walaka bimithli. Doa kebaikan seorang muslim untuk saudaranya seislam pada saat ketidakhadirannya adalah bentuk doa yang dikabulkan. Di atas kepalanya ada malaikat yang tugaskan untuk mengawalnya. Setiap kali dia berdoa kebaikan untuk saudaranya, maka malaikat itu akan mengucapkan amin, dan semoga kamu mendapatkan yang semisalnya. Kalimat bidhahril ghaibi maksudnya di sini pada saat dia tidak tahu. Di antara perkataan yang paling mengena dalam menjelaskan hadis yang agung ini adalah, sesungguhnya ada seorang salaf yang berkata, dahulu ketika kami ingin agar doa kami terkabulkan, kami berdoa kebaikan untuk saudara-saudara kami pada saat mereka tidak tahu. Hal itu bisa dengan mengucapkan sebagai contoh, ya Allah, berikanlah rizki kepadaku dan kepada saudaraku si fulan, dan begitu seterusnya. Baik. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada minggu yang lalu kita sudah menjelaskan tentang keutamaan berdoa kepada saudara kita dengan doa ampunan. Ketika kita mendoakan kaum muslimin dan kaum mukminin, baik yang hidup atau yang mati, maka kita akan mendapatkan pahala sebanyak manusia yang kita doakan itu. Lah, pada bab yang ke-7 ini lebih umum lagi. Kalau kita mendoakan saudara kita bukan hanya sekedar dengan ampunan,
Tetapi apa saja yang merupakan kebaikan, maka kita akan mendapatkan apa yang kita doakan kepada saudara kita. Contoh umpamanya, kalau kita mendoakan tetangga kita, ya Allah, umpamanya dia mungkin kurang mampu, kita kasihan dan kita katakan, ya Allah, mudah-mudahan tetangga sebelah itu mendapatkan rizki dan dimudahkan rizkinya. Kasihan saya lihatnya, umpamanya. Maka malaikat akan datang dan akan mengatakan hal yang sama kepada kita, dan dia mengatakan walaka bimithli, engkau juga sama akan mendapatkan rizki dan dimudahkan rizkimu. Jadi setiap kita berdoa kepada orang lain tanpa sepengetahuan dia, dengan doa apa saja, maka kita akan mendapatkan yang sama yang kita doakan kepada orang lain. Makanya seorang syekh pernah ditanya, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala takdirkan di antara anak-anak kita mungkin kurang berbakti kepada orang tuanya, nakal dan begitu seterusnya, seperti anak di zaman sekarang, ya kan. Dan kita sudah memberikan nasihat kepada anak itu, tetapi juga Allah takdirkan anak itu belum dibukakan hidayah, masih juga nakal sama orang tuanya. Maka salah satu solusinya yang ditawarkan para ulama adalah, kalau kita mendoakan anak kita supaya sadar, tidak mau juga sadar, doakan anak orang lain yang nakal, suruh sadar. Namanya sama-sama tuh anak kita nakal, anak tetangga juga nakal. Kita sudah berdoa, ya Allah, mudah-mudahan anak saya ini dilembutkan hatinya, mau sholat, mau lembut ucapannya dan begitu seterusnya. Kok tidak sadar-sadar, Bu? Caranya apa? Doakan anak orang. Namanya anak tetangga sama-sama juga nakal. Ya Allah, semoga anaknya si Anu itu diberikan hidayah, dilembutkan hatinya. Maka malaikat akan datang kepada kita dan mengatakan, anakmu juga. Karena ini salah satu bentuk doa mustajab, supaya kita mendapatkan aminnya malaikat. Ingat Bu, yang mengatakan amin ini bukan sembarang makhluk. Yang mengatakan amin itu malaikat yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Makhluk yang tidak pernah bermaksiat sedikit pun. Apa yang Allah perintahkan dilaksanakannya. Artinya malaikat itu makhluk suci, tidak pernah melaksanakan maksiat sedikit pun. Berarti kalau kita mendoakan kita, maka doanya mustajab. Doa malaikat itu mustajab. Jadi kalau kita mendoakan orang lain, ya Allah, semoga orang itu dimudahkan hidupnya, maka malaikat akan datang kepada kita dan mengatakan amin, dan engkau juga sama. Kalimat amin malaikat dan kalimat dan engkau juga mendapatkan yang sama, ini keutamaan besar, Bu, karena doanya malaikat itu tidak sembarang doa. Dan yang berdoa juga makhluk yang mulia, pasti dikabulkan. Makanya caranya seperti itu. Umpamanya orang sulit ekonomi, sebelahnya juga sama-sama sulit ekonomi. Kita sudah berdoa, ya Allah, mudah-mudahan dilancarkan usaha saya, tapi tak dilancar-lancarkan juga, tetap aja kayak gitu. Maka doakanlah orang lain yang sama-sama sulit ekonominya. Ya Allah, semoga yang sebelah itu dilancarkan ekonominya. Maka boleh jadi dengan cara mendoakan orang lain, malaikat datang kepada kita dan mengatakan amin, dan engkau juga sama. Ini kan Masya Allah, Bu, ya, ini solusi sebenarnya
yang ditawarkan Nabi SAW kepada kita, kalau doa-doa kita belum dikabulkan, doakan orang lain. Supaya dengan mendoakan orang lain itu kita mendapatkan doa yang sama dari para malaikat. Jadi malaikat langsung yang mendoakan kita. Baik. Kita ambil faedah dari hadis ini dulu, baru kita jelaskan lebih luas lagi. Yang pertama dalam hadis ini, ada faedah yang kita bisa petik. Anna du'a bi dhahril ghaibi yadullu dilalatan wadihatan ala sidqil iman. Bahwa mendoakan saudara kita tanpa sepengetahuan dia, itu petunjuk yang jelas tentang kejujuran iman kita. Jadi iman kita itu betul-betul teruji. Iman kita itu betul-betul jujur. Kenapa? Karena punya kepedulian kepada orang. Kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kata Nabi SAW, tidak dikatakan beriman secara sempurna sampai dia bisa mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Maka ketika kemudian kita mendoakan saudara kita, kemudian malaikat akan datang dan mengatakan amin dan engkau juga mendapatkan yang sama, maka ini bentuk mengamalkan hadis ini. Tidak beriman dengan sempurna salah seorang di antara kalian sampai mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Jadi orang yang mendoakan orang lain itu menunjukkan bahwa memang dia punya kejujuran dalam iman. Yang kedua, fadlu du'a lil ikhwati bi dhahril ghaibi. Di sini ada keutamaan besar ketika kita mendoakan kepada saudara kita tanpa sepengetahuan dia. Karena hakikatnya seorang muslim itu adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Dan seorang muslim itu kalau orang muslim lain selamat dari lisannya. Itulah karakter seorang muslim. Jadi kalau saya belum selamat dari lisan ibu, Bu, berarti ibu ini keislamannya dipertanyakan tuh. Kalau ada tetangga pindah perumahan gara-gara ibu, gara-gara lisan ibu gitu ya, berarti ibu ini dipertanyakan keislamannya. Karena seorang muslim itu selamat ya orang lain dari lisan kita. Tidak menyakiti, tidak menghina, tidak menggibah dan begitu seterusnya. Lah ketika kemudian kita ini justru mendoakan kebaikan kepada saudara kita, menunjukkan kita ini seorang muslim sejati itu. Karena kita mendoakan kebaikan, tidak menjelekan orang. Bahkan tidak tahu pula dia kita doakan kebaikan itu. Maka ini mendapatkan keutamaan yang sangat besar karena kita sudah dianggap seorang muslim sejati. Muslim yang tidak menyakiti muslim yang lainnya dengan lisannya. Kemudian yang ketiga, bahwa mendoakan saudara kita tanpa sepengetahuan dia itu menunjukkan keikhlasan, Bu. Bahkan dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim, dia mengatakan ablag fil ikhlas.
Itu puncaknya keikhlasan seseorang kalau bisa mendoakan orang lain. Karena biasanya Bu, orang malas mendoakan orang lain itu kan. Kita aja seperti ini kok doakan orang lain pula. Ibaratnya kalau kita mau bantu orang, cemana saya mau bantu orang, saya aja perlu dibantu gitu ya. Lah ketika kemudian kita ini walaupun susah tetap mau bantu orang, itu kan menunjukkan keikhlasan namanya. Kalau nggak ikhlas nggak mungkin bantu. Ini sama-sama susah masalahnya kan. Kalau satunya senang, satunya susah, wajar orang senang bantu orang susah. Ini sama-sama susah. Kemudian membantu orang susah, kalau tidak ikhlas nggak mungkin dia bantu. Hanya orang-orang ikhlaslah yang bisa bantu. Lah termasuk juga mendoakan orang lain dengan kebaikan, padahal kita sendiri butuh kebaikan sebenarnya. Berarti menunjukkan ketika kita ini mendoakan orang lain dengan kebaikan, itulah bentuk keikhlasan yang kuat dari diri kita. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, karena begini Bu, kenapa saya katakan menunjukkan ikhlas? Ketika beramal dan saudara kita tahu, boleh jadi ini merangsang untuk ria kan Bu, untuk ria sum'ah. Kalau sampai kita beramal orang tahu, pasti terangsang kita ini ingin dapat pujian orang. Tapi kalau kita beramal orang itu tidak tahu, nah inilah bentuk keikhlasan. Ibu mendoakan tetangga nggak tahu mau ria dari mana. Gimana caranya ria? Dia nggak tahu. Orang ria itu kalau orang tahu. Nah, sementara kita doakan dia nggak tahu dari mana rianya. Makanya saya katakan di sini ablagh minal ikhlas. Orang yang mendoakan orang lain itu lebih ikhlas tuh. Karena tidak mungkin ria, tidak mungkin sum'ah, tidak mungkin takabur dan begitu seterusnya. Kemudian yang keempat, min asbabil ijabati an yad'ual muslim li akhihil ghaib. Bahkan itu di antara sebab terbesar terkabulkan doa. Sebab terbesar terkabulkan doa. Makanya tadi saya sudah katakan di mukadimah kan Bu, kalau ibu berdoa untuk diri ibu kok tidak dikabul-kabulkan. Ya Allah, kenapa suami saya seperti ini? Ya. Kasihlah hidayah, kasihlah petunjuk gitu ya. Tetap aja suaminya kayak gitu Bu. Padahal ibu tiap malam tuh mendoakan suami suruh sadar gitu ya. Kalau seandainya kok suami juga tidak sadar-sadar Bu, doakan suami orang. Gitu. Pokoknya ini ada tetangga ini suaminya mabuk. Ya Allah kasihan tetangga itu. Suaminya mabuk. Kasihan istrinya tuh. Sadarkanlah dia supaya samawa gitu kan. Nanti malaikat datang Bu. Mudah-mudahan suamimu juga sama. Kan gitu, kan enak tuh Bu. Ya. Jadi ini termasuk ijabatud doa namanya, sebab terkabulkan doa. Kalau kita mendoakan diri kita kok tidak dikabul-kabulkan, doakan orang lain. Kalau kita mendoakan orang lain tuh Bu, yang mendoakan kita malaikat masalahnya. Sebab kalau kita mendoakan orang lain, malaikat datang. Malaikat yang mengatakan amin dan engkau juga sama mendapatkan yang kau doakan. Jadi bukan kita yang berdoa, malaikat yang berdoa. Nah inilah makanya kenapa mendoakan saudara kita tanpa sepengetahuan itu mustajab. Nah, di situ letaknya. Doakan aja orang-orang banyak tuh di luar itu. Karena apa yang kita doakan juga balik kepada kita masalahnya. Nah inilah kemudian yang keempat, min asbabil ijabah an yad'ual muslim li akhir ghaib. Termasuk sebab dikabulkan doa adalah mendoakan seorang muslim tanpa pengetahuan. Yang kelima, istihbabu an yad'ual muslim li nafsihi wa li akhihi bi khairid dunya wal akhirah. Sunnah hukumnya atau dianjurkan hukumnya, seorang muslim mendoakan untuk dirinya
dan untuk saudaranya dengan kebaikan dunia dan akhirat. Dengan kebaikan dunia dan akhirat. Jadi bukan hanya akhirat saja, dunia juga. Karena ini bisa menghilangkan hasad, bro. Bisa menghilangkan hasad. Ya. Jadi umpamanya ibu ini buka warung pecel atau warung rawon atau apalah makanan. Kemudian sebelah juga buka warung yang sama-sama sepi, Bu. Warung saya sepi, warung dia sepi, sebelahnya juga sepi. Ibu berdoa, ya Allah, mudah-mudahan hari ini dapat rezeki. Kok ya enggak banyak juga yang beli, besoknya gitu lagi. Kalau ibu ingin laris warungnya, Bu, doakanlah warung sebelah tuh. Doakan, ya Allah, sama-sama sepi kayaknya, mudah-mudahan banyaklah pelanggan yang datang ke dia tuh. Nanti malaikat datang itu, amin, dan engkau juga sama mendapatkan pelanggan yang banyak. Nah gitu, Bu ya. Ini enggak, kadang-kadang kalau sudah banyak saingan, doanya beda tuh. Ya Allah, kapanlah orang itu pergi? Masih sebelah aja gitu. Mudah-mudahan dia nggak laris. Ya. Kadang-kadang datang ke dukun, ya, supaya dia tutup. Ini kan aneh gitu ya. Padahal ini kan kalau kita ini makin banyak saingan, kemudian kita doakan kebaikan, itu makin datang mendapatkan rizki sebenarnya. Kalau paham rahasia mendoakan saudara kita dengan kebaikan. Cuman kadang hasadnya yang kuat kita lah, makanya banyak mendoakan keburukan kepada saudara kita. Hatta umpamanya seandainya lah umpamanya kita ini sulit, dia senang, doakan saja supaya dia terus senang. Ibu susah nih, ini tetangga kok senang kali, bangun rumah senang, beli kendaraan senang, ya, beri perabotan senang, pokoknya senang dia, kayaknya dimudahkan rezekinya. Ibu doakan saja, ya Allah, semoga tetangga sebelah makin dimudahkan rezekinya. Nah, begitu nanti malaikat datang kepada kita, amin, dan engkau juga sama dimudahkan rezekinya, kan enak, Bu. Tapi kalau seandainya kita malah hasad gitu ya, tetangga bangun rumah, ibu yang sakit kepala, mana ada malaikat datang? Ya, nggak ada malaikat datang. Biarkanlah, justru kita doakan. Makanya sering saya katakan, Bu, kalau ada tetangga bangun rumah, beli kendaraan, diberikan nikmat, banyak-banyak bersyukur. Caranya gimana? Alhamdulillah. Ya Allah, engkau sudah memberikan rizki kepada tetanggaku dengan rizki yang baik. Semoga Allah memberikan rizki yang sama, yang jauh lebih baik. Gitu maksudnya. Itu doanya harus seperti itu. Nanti malaikat datang mendoakan yang sama kepada kita. Jadi dari sini kita tahu bahwa ketika dianjurkan kita mendoakan saudara kita dan juga mendoakan kita dan saudara kita dengan kebaikan dunia dan akhirat ini, karena dengan itu dijauhkan dari dengki, dari hasad, ya, dari iri, dan itu ibu akan mendapatkan ketenangan hati itu. Karena orang hasad itu selamanya tidak akan tenang hidupnya itu. Kemudian yang nomor 6. Bayanu ba'di a'malil malaikati. Di sini dalam hadis ini dijelaskan tentang sebagian amal malaikat. Bahwa di antara amalan-amalan malaikat yang Allah tugaskan kepada kita adalah mendoakan kita. Jadi antara tugas malaikat itu yang Allah tugaskan adalah malaikat diutus Allah kepada kita untuk mendoakan kita. Dan kalau malaikat yang berdoa, mustajab doanya. Karena dia makhluk yang tidak pernah bermaksiat. Lah di antara doa-doa malaikat yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW itu bukan hanya hadis ini saja. Saya akan sebutkan 13 amalan, Bu, supaya ibu dapat mendapatkan doanya malaikat. Yang pertama, ibu berwudu sebelum tidur.
Ibu wudu, ya. Ustaz, saya walaupun gimana kalau saya habis itu melakukan hubungan suami istri, kan batal wudunya. Tidak apa-apa. Wudu, karena wudu sebelum tidur itu tidak ada kaitan dengan masalah hadas. Ya, yang penting wudu saja. Dan itu disebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu an, "Man bata tahiran bata fi syi'arihi malakun. Falam yastaikid illa qala al-malak Allahumma ighfir li abdika fulan fa innahu bata tahira." Barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, "Ya Allah, ampuni hambamu. Ampuni hambamu si fulan, karena dia sudah tidur dalam kondisi berwudu." Dalam riwayat, Bu, disebutkan, jadi kalau ibu berguling ke kanan, maka malaikat sebelah kanan akan mengatakan, "Ya Allah, ampuni dia, ya Allah, rahmati dia." Kalau ibu berguling ke sebelah kiri, maka malaikat sebelah kiri juga akan mendoakan seperti itu. "Ya Allah, ampuni dia, ya Allah, rahmati dia." Dan terus seperti itu malaikat sampai ibu bangun. Kan enak, Bu. Tidur ibu ibadah coba kan. Didoakan malaikat lagi. Kalau ibu Allah takdirkan meninggal, maka husnul khotimah, karena malaikat yang mendoakan ampunan di situ. Kalau ndak wudu, sudah ndak wudu, ndak berdoa, ya mungkin setan lah kiri kanan dibuat mimpi-mimpi nggak jelas jadinya. Ini yang pertama. Yang kedua, duduk menunggu sholat setelah sholat. Ibu di rumah nih, habis sholat maghrib, sayang ke sholat isya kan dekat, ambil Quran baca. Sambil nunggu isya, ndak keluar dari sejadahnya tuh. Habis isya, ibu bangkit. Itu namanya menunggu sholat setelah sholat namanya. Kata Nabi SAW, "Ma qa'ada ahadukum yantadiru sholata." Tidaklah seseorang di antara kalian duduk menunggu sholat, malam yahdis atau malam yuhdis, selama dia tidak berhadas, tad'ulahul malaikatu, maka malaikat akan datang mendoakannya, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni orang ini, ya Allah, rahmati orang ini. Enak, Bu, duduk 1 jam, malaikat datang mendoakan ampunan kepada kita, mendoakan rahmat bagi kita lagi. Itu dari maghrib ke isya, Bu, nunggu gitu ya. Gimana kalau dari isya ke subuh, Bu? Nunggu ya gak tidur. Makin lama lagi malaikat. Janganlah itu. Nanti Bu tak tidur, nanti subuh pula malah gak dapat doa malaikat subuhnya, karena kalau udah gak tidur gak bisa. Ya, harus tidur. Cari waktu-waktu selamat saja. Kemudian yang ketiga, saf pertama dalam salat. Tentu bagi yang sholat di masjid ya. Kemudian yang keempat, mengisi saf yang longgar. Ibu kalau ke masjid nampak tuh, kok ada kan ada kalau orang yang belum ngaji, belum hijrah, kadang-kadang belum paham tentang saf. Kadang-kadang dia kalau berdiri ketika sholat tuh main kapling, Bu, seolah-olah sajadah dia gak boleh diinjak orang, ya kan? Ada orang main kapling tuh, ini sajadah saya, jangan diinjak ya, kamu agak jauh-jauh. Ya, itu orang awam. Kalau udah ngaji kan pengen rapat. Ya, maka kalau ada yang longgar, ibu masuk di situ. Karena Nabi SAW mengatakan, Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala alladhina yasiluna as-sufur. Jadi sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat mendoakan ampunan kepada kita ketika kita menyambung saf-saf, artinya memenuhi saf-saf. Kemudian juga yang nomor 5, menempati saf sebelah kanan. Jadi kalau ibu ini ingin sholat berdua berjamaah, maka posisinya sebelah kanan. Kemudian juga yang nomor 6, mengucapkan amin bersama imam.
Jadi setelah imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, maka beraminlah sama-sama. Jangan nunggu imam amin dulu baru kita, tapi amin sama-sama. Pokoknya ibu dengar saja, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Langsung amin. Jangan nunggu lama-lama lagi. Karena Nabi SAW yang mengatakan, apabila idza qala ahadukum amin, qalatil malaikatu fis sama amin. Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian mengucapkan amin dan malaikat di langit juga mengucapkan amin, maka fawafaqat ihdahumal ukhra ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ketika saling berbarengan antara amin dia dan para malaikat, maka dosa-dosanya akan diampuni. Kemudian yang nomor 7, duduk di tempat salat subuh dan salat asar berjamaah. Salat subuh dan asar berjamaah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yata'aqabuna fikumul malaikatu bil laili wa malaikatun nahar wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asri. Di antara kalian ada malaikat yang bergantian di waktu malam dan siang. Mereka berkumpul ketika salat subuh dan salat asar. Maka jangan tinggalkan salat asar dan subuh berjamaah. Khusus bagi laki-laki, tentu bagi ibu ya salat tepat waktulah kalau di rumah. Karena minimal salat tepat waktu bagi ibu. Kemudian juga yang nomor 8, mendoakan saudara kita tanpa sepengetahuan kita. Inilah yang kita bahas. Ya, dan sudah saya jelaskan. Kemudian yang nomor 9, berinfak di waktu pagi. Berinfak di waktu pagi. Karena setiap pagi itu ada malaikat yang turun dan mengatakan, Allahumma timum fikon khalafa, Allahumma timum sikan talafa. Ya Allah, berikan ganti kepada yang berinfak di pagi ini, dan ya Allah lenyapkan harta yang kikir di pagi hari ini. Coba Bu, kalau ibu ingin dimudahkan rezekinya, suami ingin dimudahkan rezekinya, sebenarnya mudah sekali Bu. Nggak mungkin sulit lah, apalagi di zaman sekarang kan ibu kalau belanja kan mesti itu ada uang-uang koin kan. Mungkin nggak banyak uang koin ibu tuh. Pasti untuk kembaliannya kan banyak uang koin itu. Ya. Ibu beli aja lah celengan. Entah 1-2 celengan, tulisin itu untuk pembangunan masjid, untuk panti asuhan, untuk apa, taruh aja di rumah. Setiap pagi sebelum pamannya suami bekerja atau ibu beraktivitas, masukkan aja 1.000 perak di situ atau 500. Nanti setiap hari seperti itu malaikat mendoakan tuh. Mendoakan supaya kita mendapatkan ganti yang jauh lebih baik lagi. Karena lipatan infak kan 700 kali lipat tuh. Kan mudah sebenarnya kalau kita mau melakukan seperti itu. Nanti kalau sudah penuh 1 bulan, nanti kalau memang untuk pembangunan masjid ya serahkan ke masjid mana. Kalau untuk panti asuhan ya serahkan ke panti asuhan mana. Kan mudah itu, tiap pagi kita bisa berinfak. Jangan sudah penuh ibu belanjakan lagi. Itu infak diri sendiri namanya. Ibu lagi nabung itu. Ya. Baik. Kemudian juga makan sahur. Ya, mungkin bagi yang mau puasa Senin, puasa Kamis atau puasa Daud, maka makan sahur itu berkah, didoakan malaikat. Kemudian juga yang nomor 11, membesuk orang sakit, Bu. Membesuk orang sakit ini luar biasa, karena ibu akan diikuti 70.000 malaikat. Bayangkan coba, ibu dari rumah kemudian datang ke rumah sakit mengunjungi orang sakit, atau mungkin orang sakitnya sudah di rumah. Lah dari ibu berjalan dari rumah ke orang sakit tubuh, 70.000 malaikat ngikutin ibu dari belakang. Kayak ibu diarak itu sama malaikat itu, bukan? Ibu saja kalau umpamanya diarak satu desa gitu ya, dipuji-puji, wow udah besar kepala tuh.
Kayaknya orang nomor 1 di situ. Ini yang ngarak bukan orang, malaikatnya ngarak tuh. 70.000 tuh. Kalau nampak semua tuh seberapa banyaknya itu malaikat yang ngarak kita tuh. Lah itulah orang yang mengunjungi orang sakit sampai dia pulang. Luar biasa. Kemudian juga yang nomor 12, mengajarkan kebaikan. Kata Nabi SAW, innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ar hatta al-khitan fil ma. Sesungguhnya orang-orang yang berilmu akan dimintakan ampun oleh para malaikat yang berada di langit dan di bumi, bahkan sampai ikan-ikan besar yang berada di dasar lautan. Artinya kita menyampaikan dakwah walaupun hanya disuruh bertakwa, itu sudah cukup datang malaikat mendoakan kita, mengaminkan kita, luar biasa ya. Termasuk juga kalau kita di sini mendoakan ampunan yang sudah kita bahas sebelumnya kepada saudara kita, maka malaikat akan mengaminkan setiap doa kebaikan kita. Intinya bahwa dalam hadis ini juga ada keutamaan amalan para malaikat, bahwa di antara tugas para malaikat itu adalah mengaminkan setiap doa kita dan ikut mendoakan kebaikan kepada kita. Kemudian yang nomor 7, al-hathu ala ihsanil mu'minin ba'dihim ila ba'din. Ada anjuran berbuat baik kepada orang-orang yang beriman, sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya. Lah ketika kita mendoakan kebaikan tanpa saudara kita tahu kita doakan, maka itu bentuk ihsan kebaikan kita kepada orang. Dan ini bagian daripada hadis Nabi SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan remehkan sekecil apapun kebaikan, walaupun hanya mendoakan kebaikan kepada saudara kita. Boleh jadi amalan yang ini Bu bisa ibu gunakan untuk tawasul. Jadi kalau ibu lagi sulit, lagi ada masalah gitu ya, ibu bisa gunakan senjata ini untuk berdoa saat genting. Umpamanya ibu mendoakan saudara kita, ya Allah mudah-mudahan orang itu sehat, mudah-mudahan orang itu baik ya. Orang itu tidak tahu ibu doakan, dan ibu juga sendirian, tidak ada orang tahu itu mau riya sama siapa, pasti ikhlas amalannya. Lah amalan yang ikhlas inilah bisa kita pakai saat kita ada masalah tuh. Umpamanya ibu ada masalah dengan suami, masalah dengan anak, masalah dengan orang tua, masalah dengan tetangga, masalah apalah yang ibu kayaknya genting kali, sulit untuk keluar dari masalah itu. Ibu tinggal berdoa kepada Allah, ya Allah, ya, saya bertawasul kepadamu. Saya dulu mendoakan si Anu dengan kebaikan, dan dia tidak tahu, dan saya ikhlas mendoakan dia. Kalau ini sebuah kebaikan dan ada pahala, ya Rabb, saya lagi sulit, tolong keluarkan dari kesulitan saya. Kan enak Bu ya. Karena tawasul itu harus dengan amal yang ikhlas. Kalau amal riya kan gak ada pahalanya. Tapi kalau yang seperti tadi sudah jelas ikhlasnya tuh ya. Tapi ibu jangan ceritakan, umpamanya nih ada orang sulit tuh, ya Allah semoga dimudahkan rezekinya. Betul-betul dimudahkan, ibu datang, gara-gara aku doakan kamu loh, kau nih jadi ini. Nah, sekarang jatahku berapa? Lah dia bilang, kapan kamu doakan? Dengar pun tidak kan gitu ya. Nah itu namanya mengklaim ya gitu ya. Jadi itu khusus kita dengan Allah saja. Baik. Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala mengatakan di sini, jadi Abu Hamdun, bahwa Abu Hamdun, ada seorang ulama namanya Abu Hamdun, kana lahu sahifatun fiha 300 nafsin min ashabi. Jadi ada seorang ulama namanya Abu Hamdun itu Bu, dia punya catatan, punya buku, isinya 300 nafsin,
300 orang dari seluruh kawan-kawannya. Wa kana yad'u lahum kulla lailatin wa yusammihim. Kadang-kadang beliau kalau di malam hari habis sholat tahajud, maka beliau ambil buku itu, kemudian disebutkan satu-satu kawan yang 300 itu, kemudian didoakan kebaikan. Coba Bu, 300 orang didoakan kebaikan di malam hari, berarti ada 300 malaikat yang datang kepada ibu kan. Semoga kamu juga dapat seperti itu, kamu juga dapat seperti itu. Makin banyak kita doakan, makin banyak malaikat yang mendoakan kita. Luar biasa Bu. Ya. Ini seorang ulama salaf namanya Abu Hamdun. Itu setiap malam minimalnya 300 orang didoakan. Disebutkan namanya satu-satu. Nah, kalau ibu yang hadir di sini kan, hafal namanya lah kan itu. Dicatat kan ada tuh daftar nama, minta aja lah. Nah, jadi setiap malam ibu sebut namanya. Ibu Anu. Semoga rizkinya lancar. Ibu Anu. Semoga usahanya jaya. Ibu Anu. Ah, gitu kan. Enak tuh tiap malam. Ya. Suaminya denger. Apa itu? Ngitungin utang atau? Ya maksudnya jangan dengar. Itu kan urusan ibu dengan kawan. Nggak perlu disebut-sebut. Ya. Jadi intinya sampai ulama salaf loh ya. Ini kan sampai ulama mencontohkan 300 orang lagi loh. Didoakan, disebutkan namanya satu-satu setiap malam. Karena sekali lagi kalau satu orang saja kita doakan kebaikan, malaikat datang mengatakan amin dan engkau mendapatkan hal yang sama. Gimana kalau 300 orang? Kan makin banyak lagi malaikat yang mendoakan. Berarti makin banyak lagi kita ini mendapatkan pahala dan kebaikan. Ah gitu Bu caranya. Ya, jadi kalau anak kita nakal, contoh tadi ulama salaf kan gitu juga, anaknya nakal, maka dia doakan anak-anak orang yang nakal itu. Namanya 100 anak yang nakal kita doakan, berarti malaikat 100 datang kepada kita, anakmu juga akan mendapatkan hal yang sama dari kebaikan. Insya Allah lama-lama anak kita nggak nakal, insya Allah kita yakin bahwa ini adalah mustajab. Kemudian juga disebutkan Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Jadi Imam Ahmad itu dikenal oleh para ulama mendoakan gurunya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala itu selama 30 tahun. Jadi kata Imam Ahmad, ma bittu lailatan min thalathina sanatan illa wa ana ad'u lisyafi'i wa astaghfir lahu. Kata Imam Ahmad, tidaklah aku tidur di malam hari selama 30 tahun kecuali aku doakan kebaikan kepada Imam Syafi'i dan aku meminta kepada agar diampuni dosa-dosanya. 30 tahun Imam Ahmad mendoakan gurunya Imam Syafi'i. Karena tahu bahwa berdoa tanpa orang itu tahu kita doakan kebaikan, mustajab bagi dia, mustajab bagi kita. Kita nggak ada ruginya sebenarnya. Lihat bagaimana para ulama salaf seperti itu. Bahkan dijelaskan juga dalam sebuah hadis dari Ummu Darda radhiyallahu anha. Annaha qalat li Safwan. Jadi satu hari Ummu Darda radhiyallahu an berkata kepada Safwan, "Aturidul hajj al-am?" Apakah engkau akan berangkat haji tahun ini? Maka kata Safwan, "Wa qultu na'am ya." Afwan. Jadi satu hari Ummu Darda ini berkata kepada Safwan, "Apakah engkau akan berangkat haji tahun ini?" Maka kata Safwan, "Ya." Kemudian Ummu Darda mengatakan lagi, "Kalau begitu doakan kebaikan untuk kami. Fad'ullaha lana bi khairin." Bisa enggak wahai Safwan, selama kau safar menuju haji, kemudian sampai di Mekah, doakan kamilah kebaikan. Di sana kan ada waktu-waktu mustajab, ada tempat-tempat mustajab. Ya, samalah kalau ibu ada tetangga mau umroh,
Nah, ibu nitip doa kan, tolong ya nanti kalau sampai di sana sebut nama saya 3 kali gitu, atau doakan saya dengan kebaikan, mudah-mudahan saya bisa nyusul gitu ya. Kan ada, kita biasa ngomong begitu. Lah Ummu Darda itu ngomong begitu sama Sofwan. Fad'ullah lana bi khairin. Tolong ya, sesampainya kau di sana, doakanlah kami di sini dengan kebaikan. Kemudian kata Ummu Darda, karena aku mendengar Rasul bersabda, da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabatun inda ra'sihi malakum muwakkal kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malakul muwakkal bihi amin walaka bimithli. Karena aku mendengar Rasul bersabda, kata Ummu Darda, doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuan dia adalah mustajab. Di dekat kepalanya ada seorang malaikat yang ditugasi untuk mengamini setiap dia berdoa kebaikan untuk saudaranya, maka malaikat berkata amin, engkau pun akan mendapatkan hal yang serupa. Jadi ini juga memperkuat riwayat yang pertama tentang pentingnya kita mendoakan saudara kita sesama muslim. Wallahu alam bishawab. Kemudian yang terakhir fadilahnya di sini adalah fadilah hadis ini tentang keutamaan kalimat amin. Ya, keutamaan kalimat amin. Apa sih ibu kalau ngomong amin? Ya, amin itu artinya jangan dibawa ke pemilu, Bu. Ya. Ini bukan cerita ini ya, pemilu ya. Amin amin, bukan amin yang sono, maksudnya amin di sini kalimat amin. Ya, ibu, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, amin. Itu maksudnya ya, kalimat amin di sini. Amin itu apa maknanya? Amin itu artinya Allahumma istajib lana. Ya Allah, kabulkanlah setiap permohonan kami. Itulah makna amin. Kan di dalam surah Al-Fatihah itu kan ada kalimat ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalanmu yang lurus. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat, bukan jalan orang yang kau murkai dan bukan jalan orang yang kau sesatkan. Kemudian kita katakan amin. Maksudnya, ya Allah, kabulkan setiap permintaan kami. Jadi makna amin itu artinya kabulkan setiap permintaan kami. Dan amin ini adalah kekhususan umat Islam. Kalimat amin ini kekhususan umat Islam. Karena Nabi SAW mengatakan, utitu amin fi shalah, aku diberikan amin dalam salat. Wa inda doa, dan aku diberikan amin dalam doa. Lam yu'ta ahadun qabli, tidak ada satupun nabi yang diberikan amin setelahku, sebelumku. Tidak ada seorang nabi, seorang rasul yang diberikan amin oleh Allah sebelumku, kecuali Nabi Musa dan Harun. Musa mendoakan, Harun yang mengaminkan. Kemudian kata Nabi SAW, tatimud doa bi amin, maka tutuplah doa-doa kalian dengan amin. Fa innallaha yastajibuhu lakum, karena perkataan amin adalah salah satu pengkabul doa-doa kita. Ya, jadi kalau ibu berdoa, maka jangan lupakan amin. Pamannya ibu doa nih, habis sholat sunnah atau di tengah malam, ya Allah, mudah-mudahan dilancarkan usaha besok. Ya Allah, mudah-mudahan suami saya disadarkan. Ya Allah, mudah-mudahan anak saya disolehkan. Nah, maka ibu katakan amin. Dah, jadi jangan lupa di ujung doa itu ibu katakan amin gitu ya. Nah di belakang nyaut juga amin. Ah, berarti suami dengar nih.
Kan gitu. Alhamdulillah makin banyak yang mengaminkan ya makin bagus. Tapi artinya amin ini jangan ditinggal ketika doa, karena ini salah satu penyebab mustajab doa. Ya. Amin itu tidak mesti orang lain berdoa kita aminkan. Kita yang berdoa kita aminkan gak masalah, karena amin itu artinya kita minta dikabulkan doanya. Dan kalimat amin ini kekhususan yang diberikan Allah kepada Rasul dan tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelum Nabi kecuali Musa dan Harun. Kemudian yang kedua, amin ini adalah kalimat yang paling tidak disukai orang Yahudi. Jadi kalau kita mengatakan amin, itu orang Yahudi itu jengkelnya luar biasa. Karena itu disebutkan dalam hadis. Kata Nabi SAW, ma hasadatkum Yahud ala syai'in ma hasadatkum ala salam wa ta'min. Tidaklah orang-orang Yahudi itu hasad kuat kepada kalian kecuali dalam ucapan salam dan amin. Ketika kita mengucapkan salam itu sakit hati Yahudi itu. Ketika mengucapkan amin maka sakit hati Yahudi, karena mereka tidak pernah hasad kecuali di dua kalimat ini dalam Islam. Orang Yahudi tidak suka kalau kita menyebarkan salam. Orang Yahudi tidak suka kalau kita mengucapkan amin. Ya. Kemudian juga amin di sini adalah, amin sendiri adalah majlabatul li mahabbatillahi azza wajal. Kalimat kalau ibu mengucapkan amin itu hakikatnya ibu sedang meraih kecintaan Allah. Dan itu disebutkan dalam hadis Nabi SAW, idza qala al-imam, apabila imam mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, maka Rasul mengatakan faqulu amin yuhibbukumullah, kata Rasul. Jadi apabila seorang imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, maka ucapkanlah amin. Kalau kalian mengucapkan amin, kata Rasul, Allah akan mencintai kalian. Dari sini menunjukkan bahwa kalimat amin adalah kalimat yang disukai Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dengan sebab itu maka kita akan mendapatkan kecintaan. Dan ingat bahwa dalam hadis yang kita baca ini, kita akan mendapatkan aminnya malaikat. Kita akan mendapatkan aminnya malaikat. Karena hadisnya kalau kita mendoakan orang lain dan dia tidak tahu, malaikat datang mengatakan amin, berarti kita mendapatkan aminnya malaikat. Dan kalau sudah malaikat yang mengaminkan, maka tidak ada doa yang tidak mustajab, pasti mustajab. Makanya dinukilkan tadi perkataan siapa? Ba'dus salaf, idza arada an yad'u li nafsihi yad'u li akhihi muslim bitilka da'wah li'annaha tustajab wa yahsulahu mithluha. Dahulu orang-orang salaf apabila mereka hendak berdoa untuk dirinya, maka dia juga berdoa kepada saudaranya yang muslim, karena itu penyebab seseorang akan diijabah setiap doa-doanya. Jadi ibu punya apa nih supaya pengen cepat dikabulkan doanya? Ibu punya hajat apa? Pengen umroh, pengen haji, atau pengen apalah? Maka jangan lupa ketika kita, ya Allah, mudah-mudahan Allah berikan rezeki kepada saya supaya saya bisa umroh dan juga tetangga saya. Jangan lupa dilibatkan begitu. Ya, dan juga tetangga saya, kalau bisa tetangga 100 tetangga dari sini sampai sana, ya Allah, gitu kan. Itu makin banyak lagi tuh. Ya, jadi jangan bakhil. Jangan, ya Allah umrohkan saya yang tetangga, jangan, biar dia nanti aja. Itu bakhil ya. Taib. Ini diantara faedah hadis yang kita baca. Taib, sampai di sini. Sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya, silahkan. Enggak ada, alhamdulillah. Enggak ada.
Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.